Kerasulan adalah sebuah sistem kodim yang permanen yang ada sepanjang masa. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amalia. Bahasan kali ini melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu tentang sistem kerasulan. Tentu tujuan kami masih konsisten, masih istiqomah dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Karena agama itu sesungguhnya ditujukan untuk seluruh semesta ini, untuk alam realitas di dunia ini dan alam ruhani di sebelah dunia ini. Baiklah, karena pembahasan tentang sistem kerasulan merupakan bahasan yang amat sensitif, yang tidak pernah berakhir, bahkan sampai dengan akhir kehidupan ini. Agar kita mempunyai pemahaman yang komprehensif, yang terkonstruksi dengan mantap, kembali saya sampaikan, karena ini erat kaitannya dengan kalamullah. Sebagaimana yang berulang kali kami sampaikan, bahwa Allah itu maha berkalam. Kalamnya disebut kalamullah di alam qadim, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Agar kalamullah tersebut bisa dibaca oleh manusia, maka diturunkanlah ke alam qadim, maka di situ menjadi kalam qadim, yaitu di Lauh Mahfuz. Selanjutnya, hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya diizinkan untuk membacakan kalam qadim tersebut. Sebagaimana Al-Waqiah 78 dan 79, bahwa Al-Quran itu diturunkan di Lauh Mahfuz, tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali hamba yang disucikan ruhaniyahnya. Sebagaimana telah kita bahas kemarin dalam At-Taubah 128, bahwa Allah menurunkan Rasul di setiap umat dan di setiap zaman. Demikian juga di Quran Surat An-Nahl 36, bahwa sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat. Nah, selanjutnya pada kali ini kami mencoba mengelaborasi apa tugas-tugas kerasulan tersebut. Tentunya yang kami maksud adalah kerasulan pasca berakhirnya masa nubuah, telah berakhirnya masa kenabian. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sang khotamul anbiya, sehingga setelah beliau sudah tidak ada lagi kenabian. Namun karena kerasulan adalah suatu sistem yang permanen, sehingga Allah akan selalu menurunkan untuk menjaga pewahyuannya sampai akhir zaman. Agar presisi pemahaman kita tentang hal tersebut, baiklah saya sampaikan beberapa rujukan. Yang pertama adalah Al-Bayyinah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci. Kemudian Ali Imran 164 yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini menjadi amat sensitif
ketika pemahaman kita terjebak dalam pemahaman yang final, saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, ini memerlukan pemahaman yang amat mendalam, baik dalam pemahaman akal rasional, kita harus benar-benar open mind, dan pemahaman rohani kita harus benar-benar terbuka. Dan lebih baik lagi ketika sudah bersambung, maka pemahaman ini menjadi tidaklah sulit. Kembali saya ulangi, bahwa kalamullah itu secara nyata mewujud di alam dunia ini, yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dicatat, dibukukan, dicetak, dan disebarluaskan sebagaimana kita pahami bersama, yaitu Quran Mushaf. Tetapi di level kodimnya, yang di sana masih dalam bentuk cahaya, masih dalam bentuk nur, masih dalam bentuk partikel gelombang, itu masih ada di Lauh Mahfuz. Karena itu sebuah sistem yang permanen, sistem yang kodim, yang tidak mungkin hilang di sana. Bahkan ada atau tidak ada pun nabinya di muka bumi ini, Quran kodimnya tetap ada, kalam kodimnya tetap ada, karena itu sebuah sistem yang permanen. Agar kalam kodim itu dapat terinformasikan ke alam dunia, maka di dunia ada seorang nabi yang menyebarkannya melalui Rasul. Sebagaimana kita pahami bersama, Rasul adalah makhluk rohani yang sifatnya kodim, sebagai adaptor dimensional yang mengadaptasi antara alam ketuhanan yang maha kodim dengan alam realitas alamnya manusia, sehingga itu harus ada dan harus selalu ada. Kalau di sini sudah paham, mari kita urai lebih lanjut. Sisi lain dari kerasulan adalah nubuah atau kenabian, yaitu seseorang yang menerima pewahyuan di alam realitas ini. Sehingga sekali lagi saya sampaikan, Rasul Muhammad itu mempunyai dua dimensi. Dimensi kenabian adalah seorang manusia yang hidup pada tahun 571 Masehi di suku Quraisy, dan beliau sudah almarhum, jasadnya sudah dikuburkan. Namun kerasulannya itu tetap hidup, karena dia harus menjalankan sistem pewahyuan ini, sebagaimana ayat yang telah kami sebutkan di atas. Untuk menjaga keberlangsungan tersebut, maka Allah tetap menurunkan seseorang untuk menjalankan fungsi kerasulan, tetapi dia bukanlah nabi, dia juga bukanlah disebut rasul, tetapi dia yang membacakan ayat-ayatnya untuk menyampaikan kepada umat. Semoga ini sudah jelas. Jadi pasca kenabian ada seseorang yang selalu Allah tunjuk untuk memfungsikan sistem kerasulan tersebut. Kita runut coba dari pertama ya, ketika Nabi Muhammad itu wafat, maka yang melanjutkan sistem kerasulan yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana kita pahami bahwa Rasul pernah bersabda, seluruh isi dadaku telah aku tumpahkan ke dalam dada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi konstruksi keilmuan Nabi Muhammad kurang lebih seperti ini. Dari perspektif lahiriahnya atau intelektualitasnya, Nabi menurunkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, sebagaimana hadis bahwa aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan di sisi ruhaniahnya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan,
bahwa isi dadaku telah kutumpahkan kepada dada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jelaslah dalam sisi rohani Rasulullah menurunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya fungsi kerasulan setelah Nabi Muhammad wafat, maka dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini terus beruntun, terus berantai sampai dengan hari ini. Nah, itulah yang dalam Thariqat atau ilmu tasawuf dikenal dengan nama silsilah. Baiklah para pemirsa dimanapun berada, bahwa sistem kerasulan itu harus terjaga sepanjang masa, maka kami pun di pengamal tasawuf, yaitu sebuah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, kami mempunyai silsilah yang bersambung sampai dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan pastilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dapat langsung dari Rasul Muhammad. Dan hampir seluruh aliran-aliran thariqat itu pasti mereka mempunyai silsilah kebersambungannya. Nah, disinilah ya hal-hal yang paling menentukan dan paling strategis dan paling harus kita cermati. Demikianlah kami dari Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara yang kebetulan silsilah kami di paling ujungnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena thariqat kami adalah thariqat arwahi, yaitu thariqat yang mengeksplorasi diri kita dari perspektif ruhaniyah. Dan tentu kami mempunyai silsilah atau ketersambungan yang sangat jelas dan runutannya pasti sudah ada. Dan sepemahaman kami, hampir seluruh aliran thariqat itu silsilah yang bersambung sampai dengan Rasul Muhammad. Hanya kalau mencermati hadis bagaimana yang saya sebutkan, semestinya kalau thariqat kan eksplorasi ruhani, semestinya bersambungnya di ujungnya ya ke sahabat Abu Bakar. Nah, sekarang pertanyaan kritisnya adalah siapakah sekarang yang menjalankan fungsi-fungsi kerasulan tersebut di zaman ini? Secara lengkap ini akan kita bahas di episode berikutnya. Namun sebagai kisi-kisi akan kami sampaikan bahwa sebagaimana tersebut dalam Al-Kahfi 17, yaitu di sana disebutkan ada terminologi waliyah mursida atau di masyarakat biasa dikenal guru mursyid. Kemudian di ayat lain juga disebutkan tentang terminologi ulil amri minkum yang kami pahami sebagai pemimpin rohani di setiap zaman. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menemukan sang waliyah mursyidah tersebut, untuk menemukan ulil amri minkum tersebut, yang ciri-cirinya adalah dia yang bisa membacakan ayat-ayat qadim, ayat-ayat kalamullah yang dalam bentuk qadim, atau yang lebih spesifik kita sebut dengan kalam qadim atau Quran qadim yang ada di Lauh Mahfuz. Dengan fungsi kerasulan sebagai seseorang yang mampu membacakan ayat-ayat qadim tersebut, maka pasti ini akan erat hubungannya dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Karena ia sudah bisa membacakan kalam qadim, berarti ia pasti tersambung ke dalam sistem wasilah. Artinya secara ruhani, waliyah mursyidah di setiap zaman dia bersambung dengan ruhani Rasulullah yang ada di alam qadim, yang kemudian
bisa bersambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam Maha Qadim. Maka konstruksinya menjadi amat jelas. Jadi kebersambungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim kemudian disambungkan oleh ruhani Rasulullah sebagai adaptor dimensional. Dan di bumi ini, pasca berakhirnya periode nubuah, pasca berakhirnya periode kenabian, itu adalah sang walia mursida. Jadi, agar kita selamat, agar kita dapat bersambung ke dalam sistem rohani itu, temukanlah sang walia mursida yang ada di zamanmu, yang ada di setiap umat. Demikian, billahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.